Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, gimana kabarnya setelah liburan panjang? Ini belum join Semangat, semua. semangat. Yang Baik, Kak Cindy. suaranya nih. Hai, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Kak Dewa, posisinya di mana Kak Dewa? Di rumah dong. Wah, nyaman ya. Sambil santai ini nih. Di Bogor Apa? hujan soalnya. Wah, Ya, gerimis-gerimis enak itulah itu. kok nyaman ya? Iya nih. Lumayan nih harus konsen nih nanti nih ya 2 jam ke depan nih ya. Kalau kalau gitu open cam aja kali ya, jadi ketahuan. Ini kalau open cam kayaknya udah langsung lucu semua nih kayak. Halo, selamat pagi. Halo, pagi-pagi. Ini kayak materi hari ini cukup menarik ya. Ini kayak banyak masalah semua orang yang suka bermain sosmed nih kayak ini. Atau minimal ya bikin cerita ya. Lebih kepada ngidenya sih. Biasanya kan kita habis ide ya biasanya ya. Iya, Jadi kayak nih makanya kita kayaknya hari ini diharapkan lebih aktif aja nggak apa-apa karena emang sebenarnya materinya singkat. Yang lama itu adalah penjelasan. Jadi kalau misalnya nanti mau ada interupsi atau apapun, pertanyaan langsung tanyain aja sebelum lupa. Soalnya eh, bahan hari ini lumayan cukup dekat, erat, sangat dengan digital marketing. ya mudah-mudahan teman-teman di sini pada banyak bertanya ya. Jadi lebih banyak ilmu yang bisa didapat istilahnya. Iya. Kak Dewa juga nggak apa-apa kalau mau nanya. Nah, nanti kalau nanya saya banyak banget nih nggak kebagian nanti lainnya. Ini apa udah semua masuk? Oke, kita sampai jam 95 aja ya. Kalau 95 udah Ya, nanti kita 95 aja. mulai aja. Kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Dari yang materi sebelumnya tentang SEO ada lagi yang mau nanya gak? Langsung apa ya SEO itu ya? Yang Udah materi pada yang lupa mana ya? semua kayaknya ya 2 minggu yang lalu. Karena minggu lalu kan libur ya. Saatnya Iya, mengistirahatkan. itu itu bukan hanya mengistirahatkan tapi meriset juga kayaknya. Ya diharapkan sih tidak ya. Kira-kira ada gak yang udah nyoba dengan kontennya, dengan strukturnya? Eh, Kalau saya sih coba-coba ya, tapi belum kelihatan gitu kan ya. Itu memang membutuhkan waktu ya kayak gitu ya istilahnya ya. Iya Mas, kita nggak bisa, misalnya gini, misalnya taruhlah SEO orangnya ya, spesialisnya gitu. Terus dia nyoba sekali, belum tentu sebulan itu langsung up gitu nggak bisa. Itu kita harus nunggu 3 bulan dulu, 3 bulan review lagi, otak-atik lagi, jalan lagi 6 bulan, 6 bulan otak-atik lagi, 12 bulan kayak gitu. Iya, Dulu karena itu butuh proses ya kayak itu ya. Kayak sih ya butuh apa sih? banget Butuh belajar crawlingnya juga susah. ya. Heeh. Iya.
Nah, ada Kayak cara mempercepatnya nggak itu kayak gitu ya? Misalnya pakai mesin waktu atau gimana? selama ini mencoba sih nggak pernah ya. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Karena kan kita nge-create customer need kan. Itu yang susah. Sedangkan lawan-lawan kita kan pasti dia nge-build-nya tuh udah beli backlink lah untuk beli apalah. Tapi kalau bener-bener organik tuh kita nge-create-nya lumayan effort. Nah, biasanya dikuatin lewat ads-nya. Nah, itu kalau misalnya di tengah tiba-tiba dari pihak manajemen lah atau pihak kliennya lah seperti itu ya. Berubah itu berarti kita sarankan untuk kliennya tetap atau ibaratnya kita menyesuaikan juga, tapi kan dengan impact tadi ya, lebih lama lagi nanti kan istilahnya kan. eh Sorry, perubahannya berupa apa maksudnya? Ya mungkin keywordnya misalnya dia nggak suka atau mungkin yang awalnya suka jadi nggak suka misalnya atau mungkin strategis Hmm, dari sisi marketingnya sendiri berbeda jadi keyword itu mungkin sudah tidak digunakan lagi gitu istilahnya. nggak bisa dibilang Power untuk, on. oh ini udah nggak Bluetooth digunain lagi mode. nih. Waiting Oh, for connection. Connected. oke. Sorry, agak kaget. eh nggak bisa dibilang untuk, oh ini nggak suka nih, oh ini nggak catchy nih. Susah, susah Mas. Karena gini, ketika kita udah riset dan kita udah mainin di dalamnya, artinya memang keyword itu sudah di dalam. Crawlingan itu sudah mengindeks website kita atau page kita di dalam si Google. Jadi ketika kita mau ilangin, kita harus ilangin kontennya dari ujung ke ujung lagi, dari hulu ke hilirnya gitu. Ada beberapa klien saya yang benar-benar dari 300 keyword, dia minta hilangin 100 keyword. Saya bilang nggak bisa, better better itu tetap ada supaya ketika nanti orang nyari itu tetap ada websitenya gitu. Kecuali ada hubungan kerjasama, baru saya delete. Oke, oke. Soalnya Berarti biasanya lebih SEO, repot ya, lebih sama-sama repot ya menghilangkan sama itu sama-sama repot ya. iya intinya kayak effort kita kan di awal udah gede ya. Nah, Hmm. ngilanginnya pun gede gitu. Kecuali mau dihilangin se-website-websitenya sih. Baru tuh. Iya. Itu Itu udah. malah nggak mungkin ya istilahnya kan website masih dipakai gitu kan Ya, misalnya. makanya makanya biasanya saya sama sekali nggak suggest untuk dihilangkan. Justru itu buat nge-branding aja sekalian. Makanya kemarin sempat dibahas kan kayak apakah website itu mengandung informasional, edukasional, konversional atau apa. Nah, itu yang harusnya di develop gitu. Biasanya hubungannya harus sama PR juga. Brandingnya mau seperti apa gitu. Ya, makanya kemarin saya tertarik dengan materi hari ini karena itu relate ya. Jadi ini kan masalah Oke. konten ya, sedangkan kemarin kan SEO juga melihat dari sisi Konten. educational apa gitu kan. Misalkan berarti kan kita harus kayak ngajarin di blog lah misalnya seperti itu atau eh, apa sih yang pengen ditonjolkan dari sebuah produknya kan seperti itu kan ya. Betul, 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 betul. Oke, mungkin dimulai aja kali ya nanti kalau nggak kita jadi diskusi berdua. Jadi Oke. jago konsultasi ntar kita ya. Oke, oke, thank you, thank you, thank you. Oke, oke. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian sehat, kalian tetap semangat untuk bisa ngikutin pelajaran hari ini ataupun sharing dan diskusi hari ini. Oke, berarti aku langsung mulai aja untuk presentation ya. Sudah terlihatkah, teman-teman? Apakah kalian masih aktif? Sudah terlihat, Bu. Baik, siap. Semangat ya semuanya ya. Oke, hari ini kita ngebahas untuk, oh, nggak bisa. Nah, kita ngebahas tentang content writer, copywriting, dan WordPress. Apa sih content writing ini? Cukup familiar sebenarnya buat teman-teman, tetapi ini menjadi polemik dan permasalahan di dalam tim biasanya. Karena biasanya teman-teman kalau mau hire orang, udah deh kita hire aja content writer, tapi disuruh bikin iklan. Bener gak? Atau enggak sebaliknya, oh kita hire aja copywriter, tapi disuruh bikin konten. Nah, apa sih yang bedain?
Content writing biasanya jenis pekerjaannya adalah content writer. Itu gimana kita memproses, menciptakan teks atau konten yang relevan, menarik, informatif untuk tujuan tertentu seperti pemasaran, pendidikan, atau hiburan. Biasanya ada konten pilarnya. Nah, nanti kita juga sebutin konten pilarnya apa. Lalu tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya kemarin sudah sempat nyerempet dibahas dikit. Itu ada konten marketing untuk SEO juga, edukasi juga, brand reputation juga, dan entertain. Nomor satu, dua, tiga pasti teman-teman udah pada tahu. Nah, brand reputation tuh gimana sih maksudnya? Content writer biasanya diminta oleh beberapa media ataupun diminta oleh marketingnya itu untuk nge-build satu cerita atau satu fakta mengenai profile dari company. Nah, ini yang akhirnya membuat reputasi brand meningkat. Sehingga SEO bisa masuk dalam hal branding, keyword branding kalau teman-teman masih ingat yang kemarin. Lalu, brand reputation ini nantinya akan bergerak di mana? Bergeraknya nanti dari pilar-pilar yang nanti dibuat. Maka dia akan muncul sebagai SEO atau keyword kita pada saat di Google. Nah, yang kelima adalah entertain. Kenapa di sini tujuannya entertain? Buat hiburan. Karena sebenarnya content writer itu dia bisa nge-build untuk bermacam-macam konten. Contoh misalnya dia bikin infografis, dia bikin video, dia bikin skrip untuk white paper. Kalau teman-teman tahu. White paper yang biasanya teman-teman download, download template ini, download cerita ini. Nah, itu white paper namanya. Itu tujuannya. Karir. Cukup familiar harusnya. Tapi di sini saya bahas sekilas aja. Itu ada karirnya ada content writer, content strategist, content manager, social media manager, SEO spesialis, content marketer, dan content analis. Jadi cukup banyak. Kalau misalnya teman-teman di sini salah satunya pekerjaannya juga ada yang quote and quote double sebagai HR juga ataupun lagi mau meng-hire, saran saya hire-lah jangan hanya content writer, tapi dia juga bisa menganalisa. Sebenarnya konten dia bagus gak sih? Menunjang gak sih brandnya? Bisa dapat viewer yang tinggi gak? Bisa naro SEO-nya nggak? Nah, dia akan menganalisa hasil dari kontennya bisa di generate gak ke arah funnel marketingnya gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada lah ya. Oke. Nah, di sini saya lebih ngegedein untuk konten strategi karena biasanya teman-teman di konten asal konten aja. Nggak tahu ini penderitaan bersama atau enggak ya. Tapi kalau kalau saya yang mengalami, biasanya konten adalah masalah banget untuk digital marketer. Karena digital marketing sendiri itu udah ruwet dengan algoritmanya, dengan analisanya, dengan strateginya. Ditambah kontennya lagi gitu. Mungkin di sini ada yang orang konten, silakan acung ya kalau mau nanya atau apapun. Nah, konten strategi itu eh, banyak berbagai cara. Nah, tujuannya adalah apa? Kita harus ngelihat target marketnya siapa, pesaingnya siapa, dengan tujuan perusahaannya apa, supaya kita berhasil mencapai tujuan tersebut. Hmm, misal, kita ambil contoh apa ya? Juara coding mungkin ya. Juara coding, ini karena kita lagi bahas di juara coding, mungkin kita lihat target marketnya siapa. Yang belajar digital marketing dari umur berapa sih? Taruhlah 25 sampai 45. Oke, pesaingnya siapa? Apakah ada Purwadika atau ada Baba Studio? Kita lihat. Mereka bermain di mana, itulah yang kita buat kontennya. Supaya kita tahu nih, oh bisa nggak sih konten kita bersaing?
secara konten seluruhnya, dari milih tulisannya, dari milih gambarnya, dari milih bilangnya apa ya, estetikanya. Nah, itu termasuk di dalam konten strategi. Nah, ini ada funnel konten. Jadi kalau misalnya kemarin kita bahas ada funnel digital, terus ada SEO-nya funnel juga. Di sini juga ada funnel, makanya saya bilang di berbagai segmen tuh semuanya punya funnel. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada display. Display itu lebih kayak ke iklan, sosial, SEO, PR atau public relation, dan other apapun itu. Tergabung di dalam content hub, di mana nantinya dia bisa download di landing page. Teman-teman familiar ya dengan landing page ya. Nanti kita juga bahas kok di sesi ketiganya. Nah, konten hub ini kita taruh di satu landing page di mana nanti mereka bisa download. Akhirnya kita tahu bahwa oh ada orang nih yang mau download, tertarik sama kontennya. Sebelum sampai kontennya di-download, kita harus isi dulu data. Dapatlah leads. Nah, itu adalah tujuan marketingnya. Jadi udah masuk ke funnel marketingnya, baru masuk ke funnel konten. Di mana funnel kontennya itu ada point of first page sama conversion. Nah, conversion ini berupa apa di funnel konten? Berupa leads juga, gitu. Jadi landing page kalau ada konten, ada something konten yang harus kita kreasiin. Nah, kita harus lihat nih siapa target marketnya. Ini akan dibawa kemana? Oh, kita iklanin deh supaya orang-orang download. Nah, ketika download, kita minta datanya. Ya udah boleh download, tapi minta dulu data lo. Minta nomor HP, minta email, supaya kita bisa ngeblast di email. Supaya kita bisa promosiin lagi iklan kita. Gitu. Nah, nanti setelah ini berjalan di dalam satu segmen, di dalam satu, apa ya bilangnya, satu funnel, kita lihat, kita monitoring activity-nya dari atas sampai bawah. Ada lag nggak? Ada crash nggak? Misalnya pada saat oh kontennya kita udah buat konten, kita taruhlah infografis tentang 5 tips digital marketing 2024. Kita mau lihat datanya seperti apa. Kita mau tahu orang-orang yang tertarik seperti apa. Kita iklanin dengan landing page khusus untuk digital marketing. Ketika download, dia mau submit, oh klik download now. Nah, itu arahnya ke landing page. Landing page itu yang akan berbicara, oh ini loh nama saya, first name, last name, email, nomor HP, dan lain-lain, baru bisa download. Submit, dia langsung auto to email. Nah, nanti baru lihat lagi, oh bagus nih prospeknya. Kalau sudah download, berarti dia tertarik dan dia mau belajar berarti. Berarti udah sampai tahap desire ataupun udah tahap search gitu. Nah, nanti kita baru nurturing lagi. Gimana nurturingnya? Orang yang sudah download dapat infografis, kita masukin lagi kontennya dari sisi eh, behavior gitu. Nah, dari sisi behavior ini nanti terlihat bahwa oh, dia tertarik dengan infografis 5 tips and trick digital marketing 2024. Apalagi ya? Kasih deh SEO. Minggu depan lagi kasih lagi. Oh, kasih deh SEM. Kasih deh keyword-keyword gimana caranya. Kasih deh template. Kita manjain itu semua sampai dia mau join ke juara coding. Nah, itu flow flow funnelnya kayak gitu. Makanya di sini ada nurturing, ada qualifying. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, belum ada ya. Soalnya habis ini masuk funnel lagi. Ah, nggak ada? Atau saya yang nanya deh. Teman-teman di sini udah familiar dengan buat konten nggak?
Lumayan. Belum, Kak. Jadi mau yang saya jawab yang mana dulu nih? Yang belum, belum pernah atau gimana? Belum pernah buat konten. Oh alah, oke oke. Kalau boleh tahu Mbak Bunga, ini apa pekerjaannya? Ini apa? Aku bisnis development, Kak Cindy. Oh, oke. Kalau bisnis development tuh lebih ini ya, generate buat bisnis baru ya. Iya, kita cari apa yang baru-baru gitu kliennya gitu. Oh, oke 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 oke. Kalau Mbak Desi, Sama Kak Cindy, Bu Bunga itu manajer aku. oh ya oke, nempel ya. Yups. Aku harus berbicara apa ini? Tapi Ya, aku ada pertanyaan, Kak Cindy. oh iya, boleh. Misalnya, gimana nih kalau aku contoh aja ya, aku punya satu brand, Mm, tapi persona audiensnya itu ada dua. Contoh, misalnya perusahaan aku itu menjual Lego, usernya itu anak-anak, tapi yang beli ibunya. Menurut Kak mm-mm. Cindy itu kontennya itu kita pilih salah satu atau kita pilih prioritasin yang persona aja atau buat campaign yang berbeda tapi dibagi beberapa waktu tertentu. Karena kan dua Bikin nih, target marketnya ada dua nih. Itu gimana Kak Cindy? bikin jenis dua dua jenis konten yang berbeda. Yang satu video, yang satu Mm-mm. infografik ataupun modelnya kayak promotion sih. Jadi infografik tuh lebih ke promotion. Promotion nyerang ke ibunya karena dia yang bayar. Video nyerang ke anaknya. Jadi misalnya nih, ini kan kalau di funnels ini kan ada others ya. Others ini bisa lebih ke sosial media, bisa YouTube. Others itu lebih ngomongin entah dari emailnya, entah dari apa ya iklannya dan lain-lain. Nah, nanti ketika misalnya kita bikin video nih kontennya video tentang Ligo ya tadi ya. Iya, benar. Nah, Ligo Ligo tuh apa sih yang sesuatu yang barunya apa sih dari Ligo tersebut? Nah, itu kita bikin videonya supaya apa? Anak-anak kan sekarang banyak yang nonton YouTube Kids kan. Nah, kita masuk dari situ untuk placementnya. Tetapi ketika kita udah ngomongin penjualannya, penjualan si Ligonya, kita harus tahu intensitas dari ibunya itu lebih ke arah umur berapa, tone-nya seperti apa, sehingga ketika kita ngiklan, kita tepat sasaran. Contoh misalnya ibunya umurnya, ini Ligo, Ligo anak-anak kan ya? Iya, benar. Lego Oke. anak-anak. Nah, taruhlah ibunya umur 30 something atau 40 something lah ya. 30 sampai 40 kita akan promoin berupa konten, berupa post ataupun reels di Instagram misalnya. Karena umur segitu masih yang Instagram banget. Kita iklanin lewat emailnya, kita cari customer lookalike-nya. Nah, lookalike itu eh similar dengan ibu tersebut. Nah, tone-nya diatur. Apakah atau enggak, apakah anak Anda tertarik dengan bermain Lego atau kita harus lihat dulu tone dari si Legonya sih sebenarnya, dari brandingnya. Baru kita ngasih kalimat-kalimat ajakan. Nah, itu nyerang untuk di penjualan. Kalau nyerang lebih ke awareness dan interestnya, lebih ke anak-anak, ya video sih masuknya untuk buat hal itu. Jadi kalau misalnya ditanya, mana nih yang harus, apakah kita harus nyerang dua-duanya atau kita pilih salah satu, menurutku tergantung tujuannya dulu. Oh, gue mau gedein penjualan. Ibunya aja langsung. Ibunya dulu, berarti iklannya yang naik duluan, baru habis itu konten, konten organiknya yang di sini. Yang di bawah masuk, gitu. Oke, itu berkaitan dengan karakter juga nggak ya? Berkaitan Kita dengan apa, sorry? pembuatannya. Karakter. Kaitan dengan Iya, karakter nggak ya? pasti, pasti. Kalau ngomongin persona itu hampir semuanya sih, Mbak Desi. Jadi ketika kita bilang
gue bikin bikin konten nih buat siapa? Oh, ibu-ibu, dia umur 30 sampai 40. Tapi dia tuh orangnya, ibu-ibunya tuh enjoy, yang punya banyak duit, yang cukup medium ke atas karena Lego mahal gitu misalnya. Tergantung Legonya yang mau diiklanin yang kayak gimana ya. Terus gue mau yang ibunya tuh emang gayanya anak muda banget. Nah, berarti kontennya dari kopinya itu harus kayak apa gitu. Misalnya kan nggak mungkin kita bikin kopi. Kita bikin kopi yang eh, lihat sekarang mainan Lego untuk anak Anda. Nggak mungkin. Nggak akan diklik. Tapi kalau misalnya kita kreasiin promo Lego berapa lah, taruhlah 50% dengan desain yang cukup oke, itu pasti orang akan mau klik. Karena apa? Mereka visual ngelihatnya. Jadi itu biasanya kalau di orang konten ada 3 V, saya ingat. Ada ada voice, visual, satu lagi apa ya? Aku lupa, aku lupa ingat. Tapi ada. Jadi kita istilahnya 3 V. V-nya ini harus jelas. Nanti buat visit, kalau nggak salah visit deh. Visit voice visual. Jadi dilihat dari visualnya juga. Kita nggak bisa konten cuma main di copy, tapi tanpa tanpa desain itu juga nggak bisa. Jadi kalau misalnya karakter kita harus sesuaiin. Ligo tuh kalau nggak salah dominannya kan merah ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita Iya. warna hijau, apakah orang mau klik? Enggak. Akan dibilang itu palsu gitu loh. Nah, makanya sebenarnya yang akan kuat nanti dengan strateginya adalah gimana caranya kita menyatukan tone dengan tulisannya, dengan panggilannya. Misalnya, Hai Mam, sekarang lagi ada promo loh untuk Lego yang jenisnya ini. Promonya 90% misalnya. Orang akan mau gitu. Tetapi kalau misalnya cuma kaku-kaku aja, kayaknya nggak akan dapet sih. Karena beberapa kali lihat iklan Lego kayaknya cukup cukup oke gitu ya jenisnya. Dan dia cukup ngasih tahu Lego, terus gambar anak kecil, terus udah gambar Legonya kan, gitu. Hmm. Kayaknya udah banyak ya. Kayaknya contohnya ini mendekati kayak ruang guru kali ya. Istilahnya itu. Heeh. Kayaknya dari iklan yang aku amati, ruang guru itu juga target marketnya ada dua ya. Orang tua dan juga si anaknya ini. Iya, iya. I see, Ya, I see. makanya kayaknya banyak deh nggak hanya ruang guru. Semua jenis Bagian online education kali. apa? Specifically ke education ya. Kalau untuk ini, dua target market. Iya, education sama ini sih F&B juga sama. F&B, F&B ya. mm-mm. Kayak dulu kayak chat time itu kan ada versi anak mudanya, terus versi orang tuanya tuh ada. Maksudnya kebetulan saya pernah kerja di kawan lama. Jadi eh dilihat lagi kontennya yang buat anak-anak, kita punya yang eh, bikin coklat yang mirip-mirip kayak kopi, padahal ibunya mau minumnya teh. Terus yang di sini cemong-cemong buat tahu minuman koi yang apa sih namanya Ovomaltine nggak? Yang ada Tahu, tahu. ya yang kayak gitu. Aku bingung lupa namanya apa. Cuma gara-gara hal itu akhirnya kayak anak itu mau ikut gaul sama ibunya. Nah, Catem iklanin itu. Dibuatlah jenis minumannya. Terus ada yang pop can-nya. Nah, itu kan juga dari Catem dulu. Jadi banyak yang nyerangnya akhirnya dari semua pihak. eh, dari semua target lah. Ibu-ibunya, entah dari anaknya. Terus sekarang lebih ke petnya. Pernah gak sih teman-teman di sini sadar atau enggak, coffee sekarang ada yang ready itu untuk doginya atau kucingnya untuk diminum minumannya. Padahal itu cuma apa ya, cuma desain doang gitu. Ntar minumannya cuma isi apa gitu, susu, ntar dikasih foam gitu. Oke, Nyerapnya udah berarti aneh-aneh lah. iya, jadi bukan lagi kita soal misalnya gender atau usia, mungkin sekarang lebih ke geografis ya. Semuanya Iya, kena, tapi kayaknya itu masuk di mana aja berlapis iya, gitu. Keren juga sih. iya.
Paling sih yang stres biasanya desainernya sih. Iya, Karena menentukan karakter ciri khasnya itu kan. iya, karena ini kan harus ikonik ya. Biasanya sorry, biasanya konten itu ikoniknya adalah di warna supaya orang itu ngeliat dan dia catchy, dia mau baca semuanya. Ya, dia harus lihat dulu nih catchy gak nih. Kalau matanya sakit juga apaan sih nih? Orang juga males liatnya kan. Nah, itu yang berantem biasanya orang konten dengan orang desain grafis biasanya gitu. Karena kemauan dari orang konten, orang copy sama desain itu beda. Contoh gini, orang konten maunya poinnya adalah di sini nih, 3 paragraf nih. Orang copy, oke, gue jadiin deh satu summary. Beli sekarang, dapatkan harga ini, buy one get one. Orang desain, ini kepanjangan nih kata-katanya, gue mau taruh di mana, gitu. Jadi selalu, nah 3 orang ini nih harusnya dijadiin satu, jadi kreatif konten. Nanti dari situ eh, barulah terjadilah satu konten yang benar-benar apa ya, powerful. Makanya tetap dibilang konten is king kan. Karena itu 3 kepala dijadi satu. Gitu sih. Ada lagi yang mau nanya? Oke, lanjut dulu ya. Framework of content. Di sini ada 4. Sorry. Di sini ada 4 framework. Ada planning, ada creation, maintenance, sama unpublishing. Kenapa sih harus ada framework ketika kita bikin konten? Pertama, kita harus nge-planning dulu konten itu mau seperti apa. Kayak tadi Mbak Desi udah sempat sebutin, kita tuh ada target audience-nya gak sih? Ada tone-nya gak sih? Ada karakternya gak sih? Nah, terjadilah itu di planning. Planning ini harus jelas. Oh ya, targetnya siapa ya? Oh, ibu-ibu deh. Targetnya siapa ya? Oh, bapak-bapak. Usianya mungkin kita taruh yang suka rokok. Oh, dari SMP nih, misalnya kita bahasnya rokok ya. Bapak-bapak suka rokok, oke. Gaknya bapak-bapak, anak SMP juga udah ngerokok. Tapi supaya perusahaan proper, maka dimulailah dari usia yang matang. Misalnya, oke 17 tahun, diiklanin. Rokoknya seperti apa, atau vaping. Nah, incarnya bukan cewek apa cowok lagi, tapi udah all. Udah semua gender. Nah, ini yang harus di planning. Target audiensnya seperti apa? Tujuannya apa? Oh, tujuannya supaya orang ini sadar ketika kita bikin konten, orang ini aware dengan konten kita. Orang ini tahu apa yang terjadi dengan merek ini. Contoh misalnya tadi saya sebut rokok atau vaping aja lah, vape. Eh, oh, vape itu enak. Kenapa? Karena eh simple cuma dicas, asapnya dikit, tipis, rasanya light, nggak begitu asem, jadi bisa ngurangin rokok. Orang harus tahu itu. So, orang konten langsung bikin, oh ya oke, temanya berarti tentang tips dari vape ataupun apa sih vape itu. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita bilang, terus kita harus tahu juga kapan nih live, jam berapa live, trafficnya sebesar apa, lalu apakah Sabtu Minggu harus dengan konten tulisan aja atau dengan konten yang berbeda. Nah, itu semua di planning. Lalu untuk creationnya, kita harus lihat format-format konten yang support dengan sistem kita. Contoh misalnya tadi kan planningnya kita akan bikin konten buat orang-orang pencinta vape. Orang itu harus tahu vape-nya seperti apa. Oke, mau dalam bentuk apa? Postingan, atau feed, video, infografis, podcast, white paper, atau apa? Apa yang mau dicari? Edukasinya atau entertainmentnya apa? Nah, ini yang harus kita eh, kita pilah.
Misalnya, oh nggak cuma edukasi doang kok, oh ya udah bentuknya fit. Supaya apa? Ketika kita taruh di salah satu sosmed ataupun salah satu media yang lain, orang itu akan terus aware. Oh ini gue dapat info nih dari Instagram ini, naikin apa? Follower. Nah itu tujuan-tujuan konten buat naikin apa dan tujuannya apa, goal gimana, visi misinya apa, tujuan perusahaannya apa itu harus diturunin semuanya. Maintenance. Maintenance-nya gimana nih? Nah, balik lagi maintenance itu ngeliat dari planningnya. Udah udah ke-update belum nih? Udah di-post belum nih? Kok ini belum di-post? Udah di-settle belum semuanya? Udah apa bilangnya? Di scheduling belum? Kalau teman-teman familiar dengan konten, biasanya dia akan bikin konten, lalu mereka akan scheduling. Setelah di scheduling, lalu eh, dari itu dia akan automatically publish gitu. Nah, nanti setelah itu baru ada kata-kata unpublishing. Artinya kira-kira konten ini masih trennya gak ya? Contoh dulu tuh ada tren apa ya? TikTok misalnya yang lagunya Bunga lah. Sekarang masih tren. Apakah bulan depan masih tren? Belum tentu. Nah, itu akan di take down sama TikToknya. Oke, lagunya gue take down deh, udah nggak familiar. Auto take down. Nah, itu kalau itu udah main algoritma. Jadi unpublishing itu penting juga ketika kita ngelihat framework dari konten. Misalnya nih, dia udah bikin editorial plan dalam waktu 1 tahun. Yang dia buat hari itu adalah tren hari itu ataupun di masa itu. Contoh seminggu dia bikin atau 2 minggu dia bikin. Ya trennya hanya di bulan itu. Once kita udah mau ubah, trennya akan berubah lagi kan. Nah itu yang harus, oh ini udah nggak bisa dipublish nih. Kita harus bikin baru, rombak lagi beberapa. Nah itu yang kenapa pentingnya ada konten, ada framework supaya kita terus ke-update dengan momentum-momentum yang ada di dunia online. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Belum ada ya. Cara menentukan konten yang tepat. Nah, tadi udah sempat beberapa hal dibahas. Itu pertama ada kenali target audience. Target audience itu seperti apa sih? Ini udah dibahas dari awal. Sebenarnya kita kenalin dengan membentuk beberapa apa ya? Beberapa persona. Jadi kayak misalnya tadi ada umur, ada behavior, ada demografisnya, ada locationnya, ada sesnya, sosial ekonomik status. Jadi misalnya gajinya berapa sih? Cocok gak ya dengan konten yang ini? Kalau misalnya di Blibli, kontennya iPhone. iPhone tuh harganya 15 juta sampai 30 juta ke atas. Terus kita bikin konten itu untuk orang yang berpenghasilan 4 juta sampai 8 juta. Nyampe gak? Enggak. Jadi berarti kita nggak bisa bahas harga di situ. Berarti yang kita bahas adalah, hey, iPhone ingin mempunyai HP iPhone serupa dengan iPhone, pilih dan sorry di bawah budget 15 juta, nah pilih bla 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 bla. Itu buat konten yang berbeda lagi. Contoh itu kalau HP ya. Yang lebih gampang sih HP untuk contohnya. Nah, terus tujuan kontennya apa? Apakah itu lebih ke generate leads jadi penjualan atau cuma buat awareness atau cuma buat interestnya doang atau desire? Nah, itu beda-beda. Kalau buat awareness, dia cuma biasanya informasional sifatnya. Misal, eh apa ya? Misalnya, saya ngambil contoh Lego tadi deh. Lego tadi. Lego tadi yang baru bentukannya buat Mario Bros misalnya. Ya udah cuma informasional doang. Ngasih tahu bahwa itu baru. Tapi kalau tujuannya udah mulai, gue pengen orang tahu dan sampai dia pengen beli. Pengen, baru pengen. Berarti tahapnya udah desire. Desire tuh udah ada hasrat mau membeli. Nah, ketika udah ada hasrat, kita udah ngomongin masalah konten promotion. Nah, promotion ini akan mengarah ke konversi. Nah, nanti dibuat lagi. Oh, oke, berarti kita ngebahas konten promosi.
promosinya seperti apa kelebihannya, kenapa harus pilih Lego gitu. Penelitian kata kunci. Kata kunci ini kemarin sempat dibahas, kita bisa cari tahu lewat Google AdWords, di mana itu adalah keyword planner yang di awal. Kalau misalnya di sini teman-teman ada yang aku kecepatan, kasih tahu ya. Lalu format konten yang tadi, kontennya kira-kira apa yang cocok? Apakah infografis, video, podcast, dan lain-lain? Sekarang kan lagi marak banget ya, semua dipodcastin, semua dibikin live. Nah, itu harus ditentuin mau ngapain. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman manajemen suka ada yang nanya, bikin konten dong, besok udah jadi ya. Bentar Bu, dijawab dulu, bentar Bu atau Pak. Ini kita harus harus kenali dulu Pak. Ini targetnya mau kemana Pak? Gitu. Tujuannya apa Pak? Gitu. Contoh-contoh kecil kayak gitu ya. Dulu saya pernah kerja di Krisbo, itu juga seperti itu. Kita mau bikin konten tentang obeng. Aduh, obeng kan kayak apa ya? Kita jual obeng kan kayak jual kabel lah ya, kayak jual kabel gitu. Kayak ini kabel HDMI bagus, nggak bisa ngomong gitu. Tetapi gimana nih cara cara ngejelasin kita mau jualan obeng dan waktu itu kita dikasih target, pokoknya nggak mau tahu viewersnya harus lebih dari 10.000. Kita tuh udah, oh gimana nih kontennya? Nggak bisa kita cuma bilang di saya lagi nyari barang supaya ngasih tunjuk. Contoh remote AC deh. Ini obeng ya, anggap obeng. Saya nggak bisa bilang di live, ini obeng kita yang terbaik. Terbaik loh. Obeng kita kuat, terbuat dari besi yang sangat tebal. Pegangannya nggak akan nyetrum, nggak akan bisa. Kenapa? Karena ya gue, ya bapak-bapak juga akan langsung sentimen negatif ke sosial media kita. Ya gue juga tahu itu obeng gitu kan. Tapi akhirnya kita berpikir, kita butuh ambasador nih, kita butuh someone yang benar-benar mau make kita nih, gitu. Yang mau make barang kita. Akhirnya kita bikin sistem konten, balik lagi ke konten pilar nanti. Nanti aku akan jelasin. eh kita pakai video. Video itu tentang DIY. Misalnya satu keluarga langsung eh, satu keluarga, terus kita lihat bisa TV-nya meledak atau apa, mau betulin pakai obeng, atau kita lagi mau benerin skrup meja. Nah, itu katanya keluarga, Pak, tolong pasangin dong. Nah, obengnya itu kita kita zoom in. Ini loh obengnya dari Chris Bow loh, gitu, misalnya. Nah, itu ialah yang membedakan jenis-jenis konten dan jenis-jenis barang apa yang akan mau dijual ke siapa. Nah, setelah DIY, ya kita capai target. Nah, gimana cara memasarkannya? Balik lagi, oh kontennya udah jadi nih, materinya udah jadi. Oh, kemana nih habis itu? Nah, setelah ada pertanyaan, mau kemana nih? Oh, yaudah kita sharing di YouTube. Kita sharing di website kita. Kita sharing di media, bukan media, iklan. Nah, itu masuk semua. Terjadilah viewers yang tinggi. Apakah yang beli obeng banyak? Surprisingly, iya, banyak. Sampai kita punya quick question waktu itu, Bapak, mohon maaf, kita mau nanya, kok beli obeng ya? Iya, saya lagi lihat iklan YouTube tadi. Oh iya, kita lihat remarketing di gaming gitu. Kita sampai sampai segitunya waktu itu. Karena ada target tadi ya. Makanya tergantung dari tujuan perusahaan itu mau ngapain. Jadi terjadilah format konten ini gitu. Setelah itu kita tinjau dan evaluasi. Kira-kira oke gak ya konten yang seperti ini? Konten white paper bagus gak ya yang kemarin? Kalau nggak bagus, teman-teman, jangan pernah diulangi lagi. Jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bagus. Nggak bagus tuh maksudnya hasilnya drop ya. Misalnya gini, oh konten konten yang di live tadi, ini di live nggak berhasil nih. Terus besokannya diulang lagi. Iya saya punya screwdriver, ini bisa ngebor kecepatannya segini, motornya sekian. Nah, nggak gitu ya. Jangan diulangi lagi. Berarti kita harus cari cara. Apakah kita pakai KOL? Nah, nyambungnya ntar ke sana-sana. Gitu. Sampai sini, ada pertanyaan dulu nggak?
nanti konten ini akan berhubungan sama iklan kita sih, gitu. Nggak ada? Mau tanya dong. Oh, oke. Aku mau tanya, kapan waktu yang tepat untuk buat konten branding? Terus kapan waktu yang tepat untuk konten selling? Kapan waktu yang tepat? Agak, Hmm, oke. Ini jawabannya kita pakai if ya. Kita pakai what if. Misalnya gini, Mbak. Taruhlah kita punya 3 produk. Fast moving, slow moving. Yang fast moving ada 2 nih. 3. Ketika penjualan lagi tinggi-tingginya, slow movingnya kan kasihan ya. Dia nggak bisa jualan. Nah, konten konten untuk eh, konten untuk yang konversi tadi, tadi yang buat selling, itu fungsinya di situ. Ketika kita bikin konten, karena yang fast moving udah jalan, nggak usah bikin konten dulu. Kontennya yang slow aja. Berarti kita harus bikin konten yang tidak laku. Kita harus lihat dari sisi penjualan juga, kalau misalnya yang selling tadi atau konversi. Tetapi kalau dibilang konten branding, itu bukan ada kata waktu yang tepat atau tidak. Justru selama perusahaan itu berjalan, branding harus tetap jalan. Ketika branding itu jalan, kita lihat lagi parameternya, matriksnya. Misalnya konten kan lebih ke viewers. Konten ini membawa traffic nggak? Misal, satu konten ini kita tayangkan di iklan, terus di website, di sosmed. Dari 3 channel ini, tiga-tiga ini membawakan traffic atau tidak? Kalau dari konten itu tidak membawa traffic, artinya ada yang salah dengan konten. Tetapi ketika dia bawa traffic, dia tetap bisa lanjut kontennya, tetapi tidak perlu semasif yang sebelumnya. Jadi tetap untuk maintenance, maintenance aja. Makanya dibilangnya bukan masalah waktu yang tepat, tetapi mungkin lebih balik lagi ke framework yang awal untuk planning. Makanya kita harus menentukan konten pilar sebelum kita menentukan planning. Nah, konten pilar tuh apa sih? Mungkin aku, nah, pas. Ini sembari aku nyambung ya, Mbak Desi ya. oke, Jadi oke. sebelum yang planning tadi, di awal framework planning, itu ada konten pilar. Jenis-jenis konten pilar ini kita harus tentukan maunya apa. Apakah dia promosi, entertain, edukasional, konvensional, culture, trust, dan lain-lain. Nah, yang kira-kira berhubungan dengan brand, itu kita harus pisahkan. Misal, branding tuh ngomongin apa sih? Culture. Kita ngomongin trusted-nya, kita ngomongin profile, kita ngomongin informasinya. Oke, itu jadi satu di branding. Kita bahas lagi di konversi. Konversi tuh ngomongin apa sih? Ngomongin leads biasanya. Oke, berarti kita bagi ke promosi, entertain, edukasi itu juga bisa konversi. Eh, sorry, edukasi. Nah, dari sini kita lihat 2 hal ini. Ini kebetulan tadi Mbak Desi case-nya ada 2 ya. Kita lihat dari 2 ini, gimana sih pembagiannya? Mungkin gitu kali ya bilangnya. Pembagiannya gimana sih? Nah, balik lagi ke KPI. KPI yang ada. Targetnya mumpuni gak? Kalau misalnya dengan tengah tahun udah sampai 80%, ya sudah, konversi dikurangin. Menurutku ya, konversi dikurangin, brandingnya jalan. Karena kita harus jualan lewat value yang ada juga. Karena gini, konten itu udah jadi apa ya? Udah jadi pegangan buat orang marketing untuk bisa jualan sebenarnya saat ini. Jadi ketika misalnya ditanya kapan waktu yang tepat adalah ketika dia branding terus-terusan, value-nya kan semakin ada nih di branding ini, value-nya ada, tetapi dari sisi salesnya kita juga naikin, tapi tergantung dari penjualan yang ada. Barang-barang slow moving kah atau fast moving kah? Kalau misalnya memang retail ya, atau jasa-jasa itu kita harus lihat juga seperti apa. Nah, baru kita bikin priority. Jenis kontennya seperti apa? Kalau misalnya ditanya lagi, oh kalau gitu kita nggak bisa lihat dong
waktu yang kapan kita stop, kapan kita jalan, kapan kita slow-slow aja. Kita bisa bilang stop mungkin ketika perusahaan udah nggak punya budget. Aku bilang gitu ya. Karena menurutku selama masih ada orang konten, konten itu harus tetap jalan dengan pilar-pilar yang di sini. Gitu. Menjawab gak Mbak? Iya, thank you Kak Cindy. Tumben nih Mbak Desi, iyanya cepet. Ya, jadi Biasanya, aku udah dapat berarti tergantung ritmenya ya. Kalau misalnya lagi lengah istilahnya, ya udah di situ aja untuk konten ininya. Apa iya karena sellingnya? iya karena soalnya gini Mbak, kadang ada konten yang maksa kan jadinya. Nggak tahu ini pernah ditemuin sama teman-teman atau enggak, tapi ada konten yang maksa. Artinya maksa tuh gini. Oh, ini fast moving lagi laku nih. Kita jor terus kontennya. Akhirnya apa? Bukannya laku, tapi malah drop. Karena apa kayak apaan sih mulu lu nggak ada produk lain gitu loh. Padahal konten di sini luas bentukannya. Kita harus naikin. Oh, kita harus naikin barang slow moving. Oke, kita naikin seperti apa caranya? Naikin. Yang fast moving ya udah tetap diem dulu di situ, tetapi tetap jalan tapi slow aja, biasa-biasa aja. Tapi yang di sini yang slow moving itu harus kita naikin kayak gitu. Tapi ada juga jenis konten yang maksa yang modelnya, oh pokoknya desainnya harus ini ada semua, promo ada, terus apa benefitnya ada, fungsinya ada. Wah, itu maksa. Kita nggak bisa memaksa orang untuk membaca cepat. Jadi kalau kita lihat, biasanya ada data back end, eh, ya mungkin di timnya Mbak Desi atau di timnya yang lain. Di data back end itu ada cara ngebaca orang-orang ini bacanya berapa lama sih? Dia nge-scroll sampai bawah atau dia tinggalin pergi, itu ada. Dari Google Analytics bisa tapi nggak begitu lengkap. Itu bisanya eh, buat di back end sendiri from scratch gitu. Nah, ketika itu memang dibaca dan bisa mendapatkan traffic, apalagi sampai ke penjualan, itulah konten yang bekerja gitu, konten yang works untuk perusahaan. Maka dari itu biasanya kontennya dari satu pilar, misalnya promosi yang kayak contoh di depan, sorry, di share promosi itu nanti dibuat lagi pilar-pilar baru. Promosinya tentang apa sih? Oh, baru fast moving, slow moving. Oh, dia slow moving mau yang kayak gimana? Pecah lagi. Makanya orang kontennya jadi banyak biasanya. Karena dia ngebahas berbagai kategori. Gitu. Iya, kalau selling aja itu aku juga suka swipe gitu, kayak selling mulu gitu kan. Kita kan butuh Iya. informasi ya. Misalnya contoh deh, Iya. TikTok. Sekarang orang banyak pakai TikTok. Mm. Menurut aku yang dari sukses untuk kita tahu konten kita itu berguna atau enggak tuh banyak yang save dan share. Menurut aku ya, yang dari aku amati sih kayak gitu. Tapi kalau dia selling-selling dong ya swipe-swipe doang. Tapi kecuali cara dia selling itu kontennya bagus gitu, ngena di karakter misalnya nih dia jual celana biar terlihat slim gitu kan. Pas dia yang Mm. pakai modelnya cakep, oke langsung cus keranjang kuning ya misalnya ya. Tapi kalau Mm. misalnya link terus berisik ya, kalau kita lihat misalnya host atau gimana gitu kan, lagi live misalnya, terus atau misalnya dia paid promote, Iya. aku juga kadang bosenin. Contoh deh, aku suka kontennya kalau bagian edukatif itu Revo You sama Relief. Relief kan soal mental health ya. Mm. Nah, untuk ada mereka nggak jual session mengenai psikol apa psikologis ataupun mereka Positif. nggak jor-joran jualan mengenai selling discussion about psikologi, tapi mereka itu kasih contoh misalnya misalnya dia contoh apakah kamu salah satu di tanda-tanda ini berarti kamu membutuhkan konsultasi gitu. Dia tuh Mm. ngena, dia infokan dulu, kasih informatif. Tapi kalau misalnya dia jor-joran untuk jualan-jualan gitu ya, aku biasa swipe sih. Nggak hanya Mbak Desi sih, aku pun begitu. Kar- Kan kan kak? Karena karena kan emang contoh kayak berbagai macam. Kalau misalnya teman-teman aware, ada yang di Instagram namanya tuh habis kerja. Kalau nggak salah ya.
yang buat dia sebenarnya kursusan tapi kayak habis kerja atau apa tuh, pokoknya kerja lah di belakangnya. Cuma dia selalu nge-share tuh kayak ini nih yang buat kamu kaya raya. Siapa sih yang gak mau kaya? Nah, Nah, hook, kita biasanya nyebutnya hooknya atau headline. Nah, itu penting. Nah, itu yang sebenarnya kadang teman-teman yang di digital tuh nggak aware. Karena menurut mereka kayak, ah ya udahlah kontennya masuk aja yang penting iklan jalan. Nah, efeknya apa? Ini efek buruknya apa? Efek buruknya adalah ketika iklan, teman-teman maksa kontennya, iklannya jelek, budgetnya meledak, costnya meledak, dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Sebenarnya itu dari konten, dari headline yang dibuat gitu. Makanya ada materi ini gitu karena sebenarnya ini bersinggungan langsung dengan penilaiannya si Google maupun dari platform tools yang lain gitu. Makanya biasanya sekarang ini kalau misalnya teman-teman bisa perhatiin banyak banget eh, Instagram yang personal brandingnya tuh ngena banget. Kayak Derry kasih solusi, dia cuma ngomong gitu-gitu doang ya. eh, yang podcastnya mau dibeli sama Deddy Corbuzier, dia cuma bilang, oh ya kenapa bisnis lo bisa jalan ini. Hal simple, tapi dia selalu punya headline yang cukup orang ngena. Contoh misalnya, eh gue lupa waktu itu sama Nike, ada salah satu orang yang ngebocorin harga Nike, sepatu Nike. Harga Nike adalah 10 kali lipat dari harga yang dulu. Itu jadi hooknya dia, harga Nike gitu. Harga Nike sebenarnya 300.000, tapi dikali 10 kali gitu. Itu yang jadi hook, karena dia ngomongin UMKM dan bisnis besar-besar. Nah itu yang sebenarnya banyak personal branding yang sekarang banyak berubah-ubah yang dulunya tadinya dia belajar digital marketing, terus dia berubah sekarang jadi bisnis, terus dia berubah lagi jadi apa. Itu banyak karena dia ngebaca algoritmanya berbeda-beda kontennya sekarang. Gitu. Makanya kalau diperhatiin em, yang kayak Review You itu cukup cukup oke. iya, Sama aku kok lupa ya. Lawannya Ruang Guru tuh ada lagi, cuma itu juga oke. Zenius, iya venue bukan? sudah tutup ya. Enggak, dulu dulu ada dulu. Enggak, aku nggak ngomong yang bukan yang sekarang. Yang dulu ada. Dia bikin konten yang cukup cukup hooknya agak ngena sih. Karena dia bilang kursusan di luar tuh mahal. Ngapain kursusan-kursusan offline itu gitu. Jadi kayak black campaign sih sebenarnya. Tapi bahaya sih kalau dari yang aku analisa sih semakin banyak promosi, paid promote, influencer. Menurut aku branding barangnya itu jadi turun. Contoh, aku dulu Scarlett ya oke lah. Tapi sekarang terlalu banyak yang promosi kayak fake banget gak sih kalau misalnya pakai influencer. Dan itu jadi jelek. Image atau brandnya itu yang kayak memang di pasaran yang kayak harga-harga murah dan gimana ya terlalu banyak fake istilahnya itu promosinya sellingnya itu boleh Too dikurangi much ya. aja gitu too much terus mereka itu gandeng Korea istilahnya gini loh yang kita tahu ya kalau mereka itu gandeng Korea kan tetap produknya produk Indo bukannya produk Korea secara kan orang Korea kan memang dari orok ya itu udah putih gitu mau jual selling selling mau atau gimana pun menurut aku nggak berpengaruh istilahnya lihat target market kalian itu siapa. Kalau target market dia itu misalnya orang pencinta Korea, it's okay, terserah deh. Mereka mau beli karena idolanya. Tapi menurut aku harga brand atau barangnya itu jadi turun di luar orang yang dulunya suka pakai tapi melihat influencer itu fake ngomongnya bikin putih atau gimana. Menurut aku harganya jadi jatuh. Barangnya ini udah nggak kayak dulu gitu, udah nggak bervalue gitu. Tapi setuju. Aku setuju sama Mbak Desi. Makanya biasanya, ini aku nggak tahu ya, ini aku nebak. Makanya orang-orang kayak model karakter yang Mbak Desi, biasanya itu yang diserang sama Alphonskin. Alphonskin tuh jarang iklan kan? Betul. Aku lebih suka Foskin. Kenapa mereka aja research?
buatan produk. Ya, Sampai aku tahu ya, pembuatan produknya itu mereka kan keluar negeri kerja sama, aku lupa entah Jerman atau gimana. Mereka riset dulu, tapi nggak yang jor-joran kayak Skin Tipik ya. Aduh, sebut merek lagi. Terlalu iya, banyak. Jadi kan menurut aku nggak value-nya itu istilahnya gini, jor-joran sana sini jual istilahnya jual brand terlalu keras, sedangkan kualitasnya ya kita tahu lah ya. Kalau biasa misalnya aja. mahal, murah belum tentu bagus menurut aku. Kalau orang Iya, kan mahal belum tentu bagus. Tapi menurut aku betul. dari kuantiti aja lah kok ini dari harga 90 jadi 20.000 itu dari mana konsepnya gitu. Itu mengandung Nah, apa cuy? iya, iya benar. Makanya biasanya konten, kalau misalnya ini ngomongin skincare yang lebih gampang ya. Jadi para pria, mohon maaf kalau misalnya Anda punya pacar, jangan beliin skintific ya. Cuma gini, kalau kita bahas digital ya sebenarnya ya, Mbak, eh, justru orang-orang karakter Mbak Desi itu yang menjadi target brand yang punya value, bukan dari value of money yang money-nya yang kecil-kecil gitu, tapi ini value of money bahwa brand gue tuh emang bagus gitu. Avoskin ya mohon maaf deh, ya you know lah. SK2 ya itu pasti target-targetnya yang kayak gitu. Nah, Karena orang akan betul. semakin berpikir kok murah banget ya, dipakainya kayak air ya, better pakai air kayaknya. Kalau misalnya kayak misalnya contoh Scarlett ya, something. Nah, something juga sama. Sebenarnya karena mereka lagi FOMO dengan bangganya mereka lagi naik daun. Itu udah pasti. Nikita Mirzani langsung make up, langsung lagi skincare lagi. Siapa lagi? MS Glow, dia lagi dulu sering-seringnya ke US, ya kan? Terus sekarang masuk ke MotoGP. Nah, itu udah too much tuh. Tapi kalau misalnya ditanya nih, emang oke ya pakai itu? Belum tentu. Karena target marketnya udah beda. Yang itu, Mbak, kalau menurutku, itu mentingin penjualan. Karena salesnya dapet status ekonomiknya. Betul. Tapi itu nggak jangka panjang ya. Kalau dari analisa aku Efek nggak shot. jangka panjang karena semakin lama itu eh, istilahnya ya nggak cocok di dia. Dia kasih satu testimoni, jangan beli ini. Istilahnya udah kemakan. Istilahnya gini loh, kalau skin tone kita kan berbeda-beda ya. Dia cocok ini, dia Iya, kering atau banyak atau gimana. Tapi karena dia itu too much, ketika orang pakai dia itu menyesal beli ini, dia bakal kasih testimoni ke orang-orang bikin konten kalau ini tuh jelek gitu, produknya jelek. Tapi coba mereka itu adem ayem biasanya, pasti dia nggak akan bikin testimoni kalau menjelek-jelekan produk itu. Itu yang aku sering analisa, kenapa di Indonesia itu branding untuk istilahnya skincare naik daun dan orang berlomba-lomba untuk buat produk ya karena itu dia lihat selling orang itu kayak meyakinkan padahal sebenarnya penjualannya itu udah mengalami kerugian karena membayar influencer yang menurut aku bukan capable di bidangnya gitu benar, 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 merugikan. benar, benar, benar. Eh, Salah satu contoh mungkin berbeda dengan skincare. Waktu itu kita jualan, ini di aku ya. Jadi kita jualan pintu garasi buat orang yang sesnya penghasilan 8 juta, 10 juta, ya gimana sih pintu garasi ya pintu garasi gitu ya. Tapi buat Raffi Ahmad tidak seperti itu. Pintu garasi itu harus keren. Harus yang dari bawah ke atas diangkat dengan otomatis. Harus yang kebukanya sendiri gitu. Nah, dulu Raffi Ahmad adalah salah satu barter value kita. Saya maksudnya. Eh, Barter value yang cukup mahal dan tidak menguntungkan sama sekali. Itu itu salah satu kesalahan konten waktu itu. Karena em, setelah kita pelajari ternyata KOL tidak works di heavy industrial. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya kliennya heavy industrial, nggak usah pakai KOL. Karena waktu itu saya bayar sampai satu konten doang 30 detik. Eh, 1 menit ya, 1 menit 60 detik. Itu bayarnya 100 juta, 200 jutaan untuk barter Air value. ya. Hmm.
Jadi Kosnya gede banget. gede karena ternyata baru tahu karena itu kan eh, kita kan barter value ya, artinya kita ngasih pintu doang dan dia ngasih kita konten. Pas kita lihat ternyata konten kita disejajarin sama rumahnya dia yang baru dengan Windows-nya, dengan pintu. Jadi semua rumahnya dia endorse. Set. Jadi semuanya diiklanin. Nah, itu yang akhirnya wah, kita nggak dikasih tahu nih. Kayak gitu. Nah, jadi hati-hati kalau teman-teman mau kerjasama dengan KOL, perhatikan eksklusivitasnya di mana. Gitu. Tuh, ini aku setuju banget sih. Iya, makanya kalau misalnya heavy industrial, teman-teman punya klien, mereka nanya, pakai KOL gak ya? Dilihat dulu aja KOL-nya siapa. Betul, jangan isi misalnya dia lagi trending langsung ditarik. Jadi itu kayak, aduh gimana sih ini orang yang memang punya pemikiran yang jauh ya. Ini pasti karena dia lagi viral dijadiin brand ambassador ya ampun itu gila banget sih menurut aku ya. Benar, Terlalu apalagi resiko. betul karena eh KOL kan marak yang akhir 2000 2020-an something ke sini kan. Di mobil pun juga sama kondisinya. Ini contoh lagi IMS, semua konten creator semuanya ada. Kita sampai aduh ini ngancurin konten banget sih. Apakah narik apakah narik untuk beli? Tidak. Apakah awareness dapat? Awareness dapat banget banget gitu. Makanya tinggal apa nih KPI apa yang mau dicapai gitu. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Ini konten marketing piramid. Jadi dari yang effortnya slow-slow aja bisa sering dilakukan sama yang high effort. Bener-bener sangat susah dijalankan, sangat effort banget lah pokoknya untuk ngerjainnya. Ini dibagi ada 5, di mana kayak berdasarkan riset, kita bikin bukunya, e-booksnya, atau white papernya, terus long form blog post atau presentation, biasanya banyak, infografik atau dan slide share, terus short form blog post sama contribute konten, dan social media post atau curated konten. Biasanya yang sering dilakukan adalah nomor 4 dan 5. Nomor satu, sungguh effort. Biasanya orang desainer akan bentak-bentak nih, kayak ini harus gimana, desainnya harus gimana. Nah, orang konten juga sama, ini mau apa, mau dibahas, gitu. Berantem lah mereka. Oke, kita bahas sekarang copywriter. Siapa sih dia? Copywriting itu adalah materi yang tertulis yang masuk dalam suatu media berisi tentang informasi dan digunakan kebutuhan periklanan. Siapa yang di sini buat iklan, sekaligus jadi digitalnya juga, sekaligus yang mikirin kata-katanya dan desainnya. Saya. Saya Kak. Aku dulu Berarti kalian sudah menjadi nangis itu copywriter. pernah. Pernah nangis tiap hari itu. Pusing. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya, kalau lagi interview, bisa copywriter? Bisa, saya mah bisa. Gitu. Karena dulu saya pernah interview orang, dia sampai bercerita begitu. Saya yang desain, saya juga yang iklan, saya juga yang bikin kata-kata, saya lah semua. Nah, cuma ini keunggulannya banyak sih. Sebenarnya content writer, copywriter tuh enaknya adalah bisa di freelance. Gitu. Jadi freelance sekarang copywriter, content writer mungkin udah di angka yang cukup fantastis ya. Dengan, maksudnya dengan nilai yang cukup oke lah. 8 sampai 10 juta itu udah oke. Gitu. Langsung kayak bocoran gitu. Kalian habis dikasih tahu gini jangan ini ya, jangan keluar ya. Cuma info doang.
Oke, anatomi dari kopi. Apa sih anatomi? Anatomi bukannya tubuh ya? Yes, tubuh. Betul. Headline itu sebagai kepala, isi kopi sebagai tubuh, call to action sebagai kaki. Makanya kenapa di sini harus ada. Biasanya teman-teman yang bikin iklan pasti gini, aduh headline apaan sih Kak? Ngapain sih mikirin headline? Kenapa sih? Apa bahasanya cukup, ayo datang ke booth kami sekarang dan dapatkan harga yang fantastis. Atau isi kopinya, yuk datang sekarang juga, jangan sampai kehabisan. Call to actionnya, beli sekarang. Ada gak sih? Apalagi waktu itu ngerjainnya Google Ads dengan banyak iklan. Nah, inilah polemiknya biasanya sama orang-orang digital karena manajemen selalu beranggapan bahwa orang digital selalu bisa dari copy, konten, desain, dan iklan. Ngambil satu paket. Iya apa iya? Nanti Mas Krisnya dalam hati, iya itu saya banget gitu. Ya Iya Mas betul Kris, banget Kak. oh betul banget. All in one Kak. Oh Irwan, kopi ya sekarang ya. Iya, Jaya Kak Dewa juga gitu lagi. Oke, kita akan jelasin satu-satu. Apa sih headline atau hook? HOOK? Sebentar. Headline itu adalah bagian terpenting dari promosi produk teman-teman karena harus menimbulkan kesan pertama untuk membuat audiens terpikat. Bahasanya menarik ya. Gimana tuh cara bikin audiens terpikat? Dengan cara apa? Tidak hanya cowok yang harus terpikat dengan cewek atau sebaliknya, tetapi bagaimana orang copy bisa, orang copywriter bisa membuat audiens terpikat. Nah, fungsi terpentingnya apa dari headline itu adalah menarik. Nah, menarik. Gimana tuh? Berarti headline ini memiliki perasaan atau emosi tertentu. Oke, buat para copywriter, desainer, dan digital marketer, ini beberapa hook yang saya coba untuk compile. Kita harus, sorry, kita harus menimbulkan sebuah rasa. Turunannya dari mana? Turunan turunannya adalah dari tujuan produk tersebut atau jasa tersebut. Misal, misalnya apa ya? Scientific lah, skincare. Skincare tuh kalau tipikal orangnya adalah diskonan, maunya yang murah dan yang penting jadi touch up-nya, make up-nya, pasti yang nomor 5. Rasa takut ketinggalan. Cuma hari ini Skintific 20.000. Penjualan meningkat? Iya. Brandingnya jatuh? Iya. Itu udah pasti. Dinaikinnya lewat apa? Muncullah orang Korea. Strateginya selalu begitu. Ya Mbak Desi ya? Iya, udah kebaca banget itu yang gandeng Korea. Dia pikir, wah ini bakal laku. Ternyata, Iya. Itu kadang-kadang promotornya si Tokopedia sama Shopee. Selalu Korea, Korea. Bandel emang. Nah, biasanya rasa aman itu dimiliki sama orang-orang fintech di insurance, prudensial. Eh apa ya? Biasanya dia bilang pasti gini. Apa ya? Asuransikan dirimu supaya Anda merasa nyaman dan aman. Nah, ada kata-kata itu. Garansi tenang, aman, yakin, terbukti, pasti seumur hidup terjamin. Rasa aman, rasa tenang.
Nah, terus rasa senang. Gimana caranya kita bikin rasa senang itu? eh Banyak beberapa iklan yang biasanya menggunakan headline tertentu. Contohnya biasanya lebih banyak di rasa aman, rasa takut, sama rasa takut ketinggalan. Dan yang lebih sering pakai lagi, nomor 5. Iya nggak, Chris? Mas Chris? Iya kak. Wah betul betul kak. Boleh ditanya ya kalau emang mau nanya ya. Nanti boleh kak. Nanti sembari cari pertanyaan nih. Wah, sembari cari loh. Berarti yang nggak ada menjadi ada. Nah, contoh kayak misalnya nomor 3. Apakah ada orang yang memakai? Ada aja. Contohnya kayak misalnya, yakin dengan produk yang lain. Produk kami jauh lebih bagus. Kita menghancurkan produk sebelah. Itu biasanya dulu dipakai sama brand F&B. Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Itu dipakai sama mereka tuh. Terus-terusan. Tapi bukan jadi rasa marah. Yang kita terima rasa, wah ada apa nih? Rasa kepo. Itu udah pasti terjadi. Padahal enggak. Itu cuma di-create aja seolah-olah mereka berantem. Bukan berantem. Saling menyindir, saling mau menghancurkan. Tapi sebenarnya emang mereka udah kerja sama antar konten. Dan itu udah terjadi di Indonesia lewat industri communication. Dulu XL, M3, Telkomsel. Kayak gitu juga. Itu bagus tuh. Orang kontennya bagus. Gitu untuk headline. Lalu gimana untuk isi kopi? Nah, isi kopi ibaratkan sebagai tubuh bagian tengah. Tubuh bagian tengah. Isi kopi bertugas sebagai penghubung antar headline dan CTA. Apa sih CTA? Call to action ya, teman-teman. Call to action. Nah, ini aspek dari isi kopi harus menarik perhatian. Pesannya informatif, perkuat dari pesan headline. Contoh kayak tadi, spesial, diskon, bla 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 bla. Apa isinya? Untuk produk-produk tertentu, term condition is apply. Ya, biasanya udah lemes tuh. Ya, spesial diskon 50%. Tapi dalam kurun waktu tertentu, barangnya juga tertentu. Gitu. Langsung pusing customernya. Headline-nya kita harus perkuat dengan isi kopinya supaya apa? Orang aware. Headline itu seperti apa? Apa maksud dari headline-nya? Tetapi apakah isi kopi banyak? Nggak perlu banyak. Nggak perlu banyak, cukup singkat, padat, jelas. Gitu. Ada yang mau nanya? Udah mulai terdengar nafas-nafas yang mau ingin bertanya soalnya. Jadinya aku nanya dulu. Ada yang mau nanya? Oke. Call to action. Call to action itu ada beberapa funnel juga. Di sini ada 3 funnel. Awareness, consideration, conversion. Nah, salah satu contohnya adalah kayak awareness. Temukan solusinya di sini. Kasih ya emoji kamu di konten. Nah, itu call to action. Consideration. Kayak tadi eh, Mbak Desi bilang, langsung ke keranjang kuning ya. Nah, itu consideration. Simpen ini dulu supaya kamu nggak kecolongan buat jadi kaya raya. Save it. Itu consideration. Conversion. Beli sekarang. Booking sekarang. Itu biasanya buat di mobil, di retail, dan lain-lain. Terkesan mudah, tapi menggodoknya yang sulit. Karena menyatukan semua aspek tadi. Apa bedanya content writer dengan copywriter? Ada yang mau jawab? Apa Mas Kris?
Ya Kak. Apa bedanya content writer? Jadi apa bedanya content writer dengan copywriter? Mungkin kalau dari content writer itu dia yang apa membuat mulai dari konsep sampai pembuatan kontennya itu sendiri. Tapi kalau copywriter mungkin lebih ke penulisannya kali kayak mungkin dari Oke, isi isi dari si konten terus mulai let's say ya caption kata-katanya segala macam mungkin itu kali Kak. oke. Ada lagi yang lain? Mungkin ini kali ya ke Kak Cindy. Mungkin Iya. copywriting target memiliki target penjualan ya. Mungkin hmm, ciri khasnya lebih objektif. Kalau content writing tujuannya itu umum ya. Contohnya bangun citra ya, bangun citra atau branding produk atau perusahaan kali ya. Tapi lebih dominan copywriting itu lebih untuk bisnis ya. Jadi nggak terlalu menjual, tapi keunggulannya lebih informatif. Ya. Oke. Oke, aku simpulin ya. Content writer yang mengerjakan content writing itu orang yang bikin bener kata tadi Mbak Desi, bikin suatu cerita ataupun konten pilar yang ada. Copywriter ataupun copywriting dia membantu untuk semua periklanan, entah dari billboard, entah dari PR media. Jadi kalau misalnya di billboard ada tulisan itu copywriter yang ngerjain. Kalau misalnya kita lihat harusnya di iklan, copywriter harus yang ngerjain gitu. Dan biasanya palu gada yang digital marketing. Iya, kita di satu frekuensi, tapi kalau mau ditanya flow-nya seperti itu. Jadi memang copy lebih ngarah ke iklan, konten lebih ngarah untuk keseluruhan. Tapi dia nggak akan ngurusin iklan. Apa itu iklan? Nah, itu dioper lagi ke copy. Gitu, teman-teman. Oke, saya masih punya waktu ya. Oke, WordPress. Dulu kalau nggak salah ada yang nanya tentang landing page ya. Mbak Desi bukannya atau aku lupa ya. Iya, yang kemarin ya. Ah, ah, dirimu ya. Iya. Oke, oke. Apakah di sini teman-teman familiar dengan WordPress? Halo. Ayo yang lain, teman-teman yang lain. Jujur sih Kak, untuk WordPress saya masih belum familiar. Sorry ini dengan Bapak Ari, siapa? Ari, 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 Reska Ari. Oh, oke. Belum familiar. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah pernah. Dengan siapa ini? Fauji. Oke. Ini yang cowok-cowok baru keluar semua ya suaranya. Ada lagi? Belakangan ini baru pertama kali Kak. Oh, pertama kali. Oke. Nah, Chris tuh Kak, Chris. Oh, Chris nih kayaknya bentar lagi langsung ditugasin kali ya. Jadi bikin website juga. Iya, all in one Kak. Oh iya, iya, iya. Ini sakit amat nih kayaknya. Biar pintar, Sakit. Kak. Kenapa? Biar pintar. Biar pinter. Oke deh kakak. Oke, di sini akan dibahas landing page. Tapi sebelum sampai sana, eh, teman-teman ada yang udah sorry ya, agak back lagi previous. Ini teman-teman ada yang berminat untuk ada template-nya. Kalau misalnya ada, nanti saya kirim di WA grup. Saya kasih lihat dulu deh sebentar.
How to share this one? Oke, teman-teman udah ngelihat screen saya? Sudah, Kak. Ya sudah. Oke. eh ini beberapa template yang udah dibuat. Jadi di sini ada editorial plan, kontennya dari 1 tahun untuk 1 tahun seperti apa. Lalu ini 1 tahun untuk konten kalendernya, konten title-nya, subjeknya apa, penulisnya siapa, PIC-nya siapa, statusnya apa, call to action-nya apa, sampai yang lain-lain. Bahkan komen-komennya seperti apa. Ini adalah template untuk konten brainstorming. Ini untuk yang archive. Jadi kalau misalnya teman-teman udah di apa ya bilangnya, udah di post atau apa atau di share, nah teman-teman bisa masuk ke sini archive. Ini untuk konten kalender, mau isi apa topiknya, channelnya di mana, platform mana aja, terus sosial media kalender, ini juga udah ada. Kalau emang berminat, nanti aku bisa share, tinggal ingetin aja di grup supaya nanti aku bisa share template-nya. Gitu. Perlu Chris, Mas Chris, yang perjuangan banget kayaknya. Boleh, boleh, Kak. Mau tuh, Kak. Ya. Oke, ini WordPress for beginner. Tujuan WordPress biasanya adalah untuk bikin landing page dan website. Nah, di sini ada beberapa landing page yang bisa digunakan dari yang Indonesia sampai yang dari luar. Di sini saya cuma ambil 5 yang masih mudah untuk kita olah. Itu ada di Tribelio, Mtarget, Berdu, WordPress, sama Lender. Nah, di sini yang mau kita bahas dan praktek langsung itu adalah WordPress gitu. Nah, WordPress ini apa sih? Ini adalah bentuk dari open source blog tools dan publishing platform. Jadi kalau misalnya dilihat teman-teman perhatiin beberapa agensi ataupun corporate yang masih startup itu awalnya biasanya WordPress untuk CMS-nya atau content management systemnya karena lebih lebih mudah. Tetapi sekarang udah banyak ke from scratch atau dibuat dari awal banget. Banyak yang make itu udah banyak banget yang make lebih dari 1 juta sebenarnya saat ini. Nah, ini beberapa showcase-nya ada di website tersebut. Jadi kita hari ini akan saya akan kasih beberapa bukan cuplikan apa ya? Beberapa praktek kecil sebenarnya yang mungkin nanti di rumah teman-teman bisa coba. Nah, kalau misalnya mau diskusi nanti di chat juga bisa ya. 1/2 jam cukup ya. Takutnya over kayak kemarin aku agak worry. Sebentar saya buka dulu. Teman-teman di sini udah pada tahu kalau beli domain atau hosting di mana? Oke. Oke, pada diem gitu. Oke. eh ini saya lagi share screen. Oke, kayak salah deh. Bentar. Oke, ini adalah tampilan untuk rumah web. Jadi kalau misalnya kita buka, rumah web itu adalah tempat membeli domain maupun hosting. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin satu blog ataupun satu website atau landing page, teman-teman harus punya
domainnya dulu dan hostingnya. Domain apa sih? Domain tuh alamat rumah, hosting tuh rumahnya. Digabungin alamat rumah, jadinya alamat website gitu. Anggapannya website ini adalah sebuah rumah gitu ya. Nah, ini tinggal dicek aja domainnya mau apa, hostingannya mau berapa. Ini ada semua gitu. Nah, ini ada beberapa yang bisa mungkin teman-teman pertimbangkan apakah mau bikin website sendiri dan lain-lain. Oke, ini udah masuk ke ranah punya saya. Saya akan langsung kasih contoh aja. Kalau kecepatan, tolong dikasih tahu ya. Ini saya langsung ke si panelnya nanti. Oke. Eh, Nah, ini adalah bentuk dari si panel. Kalau buat teman-teman yang belum familiar, kalau dari rumah web ataupun dari jasa manapun, dia akan punya si panel. Si panel itu adalah tempat untuk mengatur keseluruhan dari website. Nah, salah satu websitenya adalah yang mau kita pakai adalah open source dari WordPress. Sorry. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur untuk email account-nya seperti apa, file yang kita simpan seperti apa, database seperti apa. Nah, yang kita mau bahas adalah di sini gimana cara installnya. Jadi ketika kita mau install pakai apa sih? Apa sih yang bagus supaya website kita tuh jalan? Kita pertama ke WP Toolkit. Nah, di sini ini yang zaman sekarang udah enak banget, caranya lebih mudah dibandingkan yang dulu-dulu. Jadi kalau bisa teman-teman bisa olah sendiri, bisa atau nyuruh orang untuk bikin website. Nanti kita langsung install aja. Kalau ada yang mau ditanyain langsung di stop aja ya. Ini oke. Ini untuk username buat administrasi pas di awalnya. Kita ganti aja sesuai dengan eh, apa ya? Sesuai dengan yang teman-teman mau. Langsung install. Nah, setelah dari sini, sebenarnya teman-teman bisa eh, cek untuk beberapa template atau themes-nya itu lewat ini, websitenya. Sorry, URL-nya. wordpress.org/themes sorry, slash pagar nggak usah. // themes. Saya kasih linknya di chat ya. Itu buat teman-teman ngelihat kira-kira eh, themes mana aja yang kira-kira fit in dengan gaya teman-teman. Wah, lama ya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat kira-kira mana sih yang efektif kita gunain ataupun yang oke, yang bisa SEO friendly banget. Nah, itu teman-teman harus coba. Misalnya saya download yang Royal Elementor Kit. Wait. Ini langsung di-download aja, nanti dia saving. Setelah saving, nanti kita bisa download di dalamnya. Lama.
Sebentar ya guys. Ada yang udah pernah coba sendiri untuk bikin WordPress? Karena WordPress udah cukup terkenal ya. Sudah, Kak. Mas Fauzi buat sendiri, maksudnya untuk sendiri atau untuk klien? Untuk sendiri aja sih. Buat blog pribadi aja. Oh, oke. Share dong, biar jadi blog walkir. Kan Kak itu udah 2 tahun yang lalu kayak ini. Oh, masih aktif? Eh, Kak jarang sih. Oh, oke. WordPress sih masih bertahan lah ya. Kalau dulu tuh terkenalnya antara Multiply, Journey. Oke, nanti teman-teman akan ketemu yang seperti ini. Hmm. Nanti teman-teman akan ketemu yang dashboard seperti ini. Langsung login aja. Tara, enggak ya? Langsung jadi seperti ini. Nah, nanti apa sih? Habis itu ngapain Kak gitu? Atau Mbak? Habis ini kita harus perlu lakukan adalah kita ngelihat langsung ke plugins, add new plugins. Nah, ini plugins plugins ini yang harus teman-teman setting. G-Site, sorry. Ini yang saya maksud. G-Site. Install GA Google Analytics Connect. Sorry, ini teman-teman lagi merhatiin atau ikut praktek juga? Perhatiin dulu, Kak. Oh, Diperhatiin oke, sih. oke, oke. Nggak maksudnya biar aku nggak terlalu cepat-cepat. Kenapa harus ada G-Site? Sorry, ini saya aktifin dulu. Kenapa beberapa ini harus kita aktifin? Karena ini untuk nge-tracking trafficnya kita di mana, gitu. Jadi kita tahu posisinya di mana. Lalu kita tambah lagi namanya Elementor. Ini. Elementor tuh apa sih? Elementor itu untuk nge-build eh, template kita. Jadi Teams-nya kita build dengan Elementor dengan cara drag and drop. Lalu kita bisa setting di situ untuk SEO-nya. Nah, tetapi ini biasanya ada yang berbayar. Berbayar berapa sekarang aku nggak terlalu up to date. Tapi coba dicek aja. Biasanya ada di Tokopedia juga yang udah mulai versi murahnya. Jadi eh, teman-teman bisa install langsung gitu. Setauku sih jutaan ya yang eh, yang mahalnya. Ini untuk ngebantu website buildernya. Lalu yang berikutnya apa? Ini saya sambil chat aja ya apa-apa aja yang harus disetting. Oke, ini kita aktif.
Nah, nanti muncul di sebelah sini, di sebelah kiri. Nanti teman-teman bisa di sini, bisa setting di sini, lalu di-upgrade. Terserah pakai cara yang mana, mau beli di Tokopedia atau langsung di websitenya Elementor, boleh. Bebas, tergantung dari teman-teman. Lalu lanjut lagi plugins yang mesti diisi adalah Yoast. Yoast itu adalah untuk SEO. Ini kita install. Oke, Oke, ini kita aktif. Aduh. Ah, Oke. Terus gimana nih penggunaannya dari semua ini? Kita masuk lagi ke appearance. Kan sudah nih kita masukin nih. Apa sih tools-toolsnya nih biar kita makin kece gitu kan? Nah, kita masukin dulu template-nya. Mau apa? Nah, tadi downloadnya itu di WordPress Themes-nya. Oke, bentar. Saya hide dulu video panel. Oke. Nah, ini tadi mau mindahin susah amat. Nah, ini untuk WordPress Themes-nya itu teman-teman yang tadi aku kasih di chat ya. Nanti dibuka aja, kalian pilih aja yang mana aja. Bebas, terserah dari teman-teman. Ini saya lagi download yang ini. Nanti dimasukin ya di bagian sini. Appearance Themes, add new theme. Theme. Upload. Oh, ini juga udah ada. Install. Aktif. Biasanya masih kosong. Nah, bentukannya masih kayak gini nih. Ini yang harusnya kita edit dari websitenya tadi, yang home. Terus gimana cara ngeditnya supaya supaya ini kece? Nah, ini kita bisa customize dulu dari sini supaya dia jadi lebih hidup gitu. Nah, nanti gimana nih cara cara buat masuk ke page-page yang tertentu? Nah, kita harus lihat dulu kira-kira teman-teman mau bikin itu sendiri atau memang bisa download juga di ThemeForest. Sorry, saya lupa ngasih info. eh Namanya ini, ThemeForest. Nah, nanti dia automatically langsung ke install di WordPress. Jadi kita download dulu, kita beli, kita download, kita langsung upload di sini, add new theme, themes-nya gitu. Get started with templates kit. Di sini ada pertanyaan dulu. Bentar. Halo?
Nah, karena ini masih bentuknya masih free, jadi dia harus di-upgrade dulu. Eh, Mungkin nanti teman-teman bisa cari desain yang free. Ya aku sih biasanya belinya kayak di Tokopedia, Elementornya, karena emang cukup pricey. Yang ini bisa di suggest, sorry, bisa di upgrade gitu. Nanti ini add new page aja kalau mau pakai Elementor. Ini saya mau jelasin buat pakai Elementornya. Nanti langsung ke pages. Sorry, sorry, saya ulang. Ke pages, terus add new page, edit with Elementor. Nah, nanti bentuknya kayak gini, teman-teman. Dia punya punya segmen sendiri, dia punya drag and dropnya sendiri. Sehingga nanti teman-teman pilih sectionnya di sini. Oh, saya maunya satu sectionnya tuh full, nggak usah dibagi dua, nggak usah dibagi tiga, nggak usah dibagi empat. Nah, teman-teman bisa pilih di sini. Mau seperti apa sectionnya? Apakah bentuknya yang seperti ini, dia cuma kolom 4, atau perbandingannya jauh lebih besar, atau seperti apa, kalian bisa atur. Gitu. Nah, nanti ini tinggal di drag and drop. Contoh, oh saya maunya di sini ada image. Setelah image, saya maunya ada headingnya. Kok pakai heading? Iya, karena ini judul. Kalau SEO, headingnya harus H1 kalau buat judul. Nah, teman-teman bisa ubah di sini. Lebih mudah, tapi banyak yang harus di-upgrade gitu. Oke, teman-teman kira-kira udah jelas belum? Untuk awal-awal dulu. Halo? Nah, nanti kalau saat di preview, dia akan seperti ini bentukannya. Begitu, teman-teman. Ini karena buat latihan dulu, saya cuma publish seadanya dulu ya. Nah, di sini enaknya apa? Karena Elementor tuh udah nyediain berbagai macam jenis yang mau dipakai. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini tinggal ada file. Nah, ini teman-teman tinggal masuk-masukin doang. Mau desain yang kayak apa? Mau dari kategori misalnya mau dari archive-nya, call to action-nya, fiturnya, galerinya mau kayak apa, single page-nya kayak apa, atau landing page 404 page-nya mau kayak apa, bisa diatur di sini. Jadi lebih apa ya, lebih memudahkan sih. Itu. Mas Ari pakai apa? Pakai Elementor atau pakai Divi? Belum pernah sih pakai ini. Oh, belum. Belum. Oh, oke oke oke. Boleh dicoba Mas pakai Elementor. Oke, siap. Nah, ini ada yang R ini eh, dari yang Royal Add-ons-nya tadi. Gitu. Udah cukup, udah cukup apa ya? Udah cukup lengkap sebenarnya. Nah, boleh teman-teman dicoba. eh Nanti saya juga coba. Nanti saya kasih tahu resultnya seperti apa. Oke, ada yang mau nanya? Dari saya cukup hari ini. Cukup menantang karena ngomongin konten tuh nggak pernah ada habis-habisnya.
termasuk untuk ngomongin website ataupun landing page. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Mas Kris jadi nanya, nggak ada? Oke. Mbak Prisil, apakah ada post-test? Kalau dari Mbak Cindy jadi mau praktek atau enggak? Kalau enggak, kita coba di ini aja kali ya. Udah praktek, Mbak. Barusan Bukan, maksudnya selesai. dari kita-kita untuk kitanya sendiri. Mau Ah, coba praktek sendiri atau gimana iya, kalau dari Kak silakan Cindy-nya? silakan coba dulu sendiri. Oh, oke, Nanti oke, minggu depan kita bisa bahas. oke. Kalau untuk coba sendiri, itu silakan teman-teman bisa langsung coba untuk membuat WordPress-nya. Terus kalau untuk post-testnya nanti bisa langsung dilihat di LMS-nya aja ya. Gitu. Kurang lebih itu sih Kak Cindy. Thank you, Kak. Oke. Sebelum diakhiri, ada yang mau nanya? Silakan ya. Nggak ada? Halo Kak, Oh iya. Halo? jadi Kak mau nanya nih Kak. Oh, Ini paling saran atau tips dari Kak Cindy aja sih Kak. Kalau menurut Kak Cindy itu bagaimana sih kita ngukur kesuksesan dalam membuat sebuah konten gitu Kak? Itu aja sih Kak. yakin itu doang. Iya. Gimana cara mengukur? Balik lagi ke KPI. Sebenarnya kalau dari diri aku sendiri, eh, konten dikatakan oke ketika viewersnya tinggi, trafficnya tinggi, dan konten itu di-share banyak orang. Itu 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 udah jadi apa ya, kesuksesan yang cukup signifikan sih. Karena dulu pernah aku bikin konten di Liputan 6, itu yang ngelihat 10.000 orang lebih. Nah, itu punya kebanggaan tersendiri karena waktu itu aku jadi top performernya gitu. Karena konten baru 3 hari udah bisa naik segitu. Dan itu pembahasannya susah karena asuransi kan. Nggak ada orang yang ngelihat insurance segitunya. Jadi kalau misalnya diukurnya gimana, pertama sih dari viewersnya dulu. Kedua baru naik lagi eh, banyak banyak traffic yang masuk atau enggak. Yang ketiga baru banyak yang nge-share apa enggak gitu. Cukup Oke, oke menjawab? Kak. Ya, cukup menjawab Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kayaknya dirasa sudah cukup. Mungkin Mbak Prisil. Oke, thank you untuk waktunya, Kak Cindy. Thank you juga untuk teman-teman semua sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama di hari Sabtu ini.
Mudah-mudahan ilmu yang bisa kita dapat hari ini bisa kita aplikasikan baik di pekerjaan ataupun juga untuk keperluan bisnisnya kita sendiri. Thank you sekali lagi Kak Cindy, sampai bertemu minggu depan dan thank you juga untuk teman-teman sampai ketemu di minggu depan. Langsung jangan lupa absen dan juga kalau misalnya ada post test silakan langsung dikerjakan. Thank you teman-teman, selamat pagi. Thank you all. Terima Terima kasih kasih Kak. Terima semuanya. kasih, Cindy. Mohon izin Terima kasih. Terima pamit. kasih. Makasih semua.